Oke, berarti ini nggak perlu doa ya? Boleh. Oke. Doa dulu boleh. Baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak dosen semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Sebelum saya mulai, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai? Oke. Ya, baik. Berikut adalah judul saya, Task Offloading Adaptif dan Pembagian Sumber Daya dalam Jaringan Cloud Edge menggunakan Deep Reinforcement Learning. Oke, dengan dosen pembimbing pertama Pak Primatar dan kedua Ibu Rahmadwati. Oke, baik. Sebelum saya membahas latar belakang, tolong persilakan saya untuk memberi sebutan terima kasih kepada dosen saya atau guru saya yang pertama. Di foto ini ada Pak Karim, dia guru elektronika SMP saya. Menurut saya di hidup saya itu ada banyak mentor lah, tapi beliau ini salah satu mentor pertama dan yang menjerumuskan saya ke elektro ini. Oke. Selanjutnya, sayangnya Pak Karim itu sudah meninggal ketika 2024 silam ketika saya di Huawei, dan ya saya rasa saya harus mention dia juga. Ngomong-ngomong tentang Huawei, ya sebenarnya latar belakang saya nggak jauh-jauh dari telekomunikasi. Alasan saya memilih judul ini dan ingin membahas ini hari ini adalah karena perkembangan pemakaian IoT itu banyak sekali zaman sekarang. Saat ini saja diperkirakan ada sekitar 20 billion IoT devices, dan by 2030 akan mencapai sekitar 2040 billion devices. Artinya sekarang saja satu manusia sudah berbanding 1:3 dengan device IoT itu tersebut. Dan alat-alat IoT ini memerlukan latensi rendah dan daya komputasi tinggi untuk kinerja yang optimal. Nah, disinilah muncul paradigma edge computing, di mana kita membawa komputasi semakin ke tepi jaringan atau di edge of the network. Dan dari infrastruktur yang biasa yaitu cloud computing diturunkan ke edge node atau edge server, lalu akan terkoneksi dengan edge devices. Edge devices-nya terdiri dari berbagai macam alat ya, mulai dari HP, bahkan IoT device, hingga smart appliances dan sebagainya. Ya, ini juga ada contoh-contoh beberapa produk edge devices dan edge server yang sudah mulai dikembangkan oleh Cisco dan Huawei, bahkan sudah bisa dibilang sudah dijual. Ketika awal saya mulai skripsi ini, saya cari, belum ada di barangnya. Nah, selain itu, untuk mencapai latensi optimal itu, si edge devices ini sangat dinamis dia lingkungannya. Dan karena kompleksitas ini bisa dibilang problem yang saya solve hari ini bisa dibilang tuh NP-hard. NP-hard itu adalah bagian dari non-linear programming, ya, dan juga bisa dibilang lumayan kompleks. Sehingga saya rasa algoritma DRL itu adalah algoritma yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Dan algoritma DRL ini nanti akan berguna untuk mengoffload tugas dan juga mengoptimalkan latensi di jaringan cloud edge tersebut. Oke, dan bab 1 rumusan masalah saya baca aja. Yang pertama, bagaimana cara mendesain algoritma keputusan offloading dan alokasi sumber daya secara real time dan adaptif untuk meminimalkan latensi di jaringan cloud edge yang dinamis dan kompleks. Dan kedua, bagaimana penerapan algoritma deep reinforcement learning mempengaruhi latensi jaringan cloud edge. Ketiga, bagaimana performansi algoritma DRL dibandingkan dengan algoritma optimasi lainnya. Oke, dan ini tujuan penelitiannya ya kurang lebih mirip. Yang pertama, kita ingin mengoptimalkan model DRL-nya. Kedua, kita ingin mengurangi latensi jaringan cloud edge. Dan ketiga, kita akan mengevaluasi model DRL yang sudah kita buat nanti dengan kemampuan model lainnya yang konvensional. Oke, ini untuk batasan masalahnya. Tapi mungkin saya bisa langsung bahas di next slide. Nah, berikut adalah sistem model saya. Sesuai dengan topologi, di sistem model saya ada 3 tier. Yang pertama ada cloud dan ada edge. Di cloud itu mempunyai latency yang sedang tapi high capacity yang tinggi. Lalu di edge ada latency yang rendah tapi dengan kapasitas yang terbatas.
Nah, di cloud ini saya taruh batasan latency maksimal di 50 ms dan di edge ini di 10 ms. Lalu juga terdapat user-user. Cloud akan direpresentasikan sebagai centralized data center atau server yang besar, dan edge node ini adalah edge servers yang ada di dekat dengan lokasi yang dekat dengan user. Oke, berikut adalah notasi sistem modelnya, tapi saya akan mencoba untuk bahas langsung ke model offloadingnya. Oke, yang pertama adalah workload offloading. Rumus yang pertama ini di node cloud. Nah, gampangnya untuk mengartikan rumusan ini menurut saya adalah sama seperti waktu itu Pak Primater ngajarin saya. Nah, ini kurang lebih kalau bisa dimirip-miripkan tuh mungkin mirip sama hukum Kirchhoff kedua, V in sama dengan V out. Jadi workload in sama dengan workload out. Tapi di sini kasusnya kalau di cloud itu kan nggak bisa di offload ke tempat lain, jadi semua otomatis sama dengan TCI. TCI itu ada locally process di cloud layer. Jadi sigma alpha U ke C itu user ke cloud, terus sigma alpha E ke C itu edge ke cloud. Alpha itu adalah workload yang datang dari user ke cloud. Ya, fraksi offload. Ya, satuannya request per second kalau nggak salah. Selanjutnya ini di edge, kurang lebih mirip, basisnya sama kayak di cloud, tapi ya itu ada apa bagian pengoperannya di sebelah kanan. Jadi setelah TEJ atau locally process di edge, ada juga yang workload yang dioper dari edge ke cloud dan juga dari edge ke edge neighbor. Kurang lebihnya seperti itu. Incoming workload sama dengan locally process plus outloading workload. Ya, kurang lebih. Dan ini juga ada model latensi dan komputasi. Singkatnya sih karena kita akan membahas latensi, saya di sini ada 3 latensi komunikasi, yaitu saya ngitung latensi downlink, horizontal, dan juga uplink. Jadi dari downlink itu cloud to edge, komunikasi edge to edge, dan juga edge to cloud. Lalu untuk latensi komputasi di node cloud ada di judulnya seperti berikut. Intinya saya menggunakan antrian MM1, dan ini biasa di paper lain kayak contohnya Pak Prim itu menggunakan antrian MMN. Kalau saya menggunakan MM1. Oke, nah selanjutnya ada batasan kapasitas komunikasi. Ini juga untuk memastikan latensi pada semua tautan terjaga gitu, biar stabil. Nah, di sini saya juga ada 3, yaitu dari link dari cloud to edge, link dari edge to cloud, dan juga edge to edge. Oke, selanjutnya langsung saja ke fungsi objektif ya. Agak skip lumayan banyak, tapi kurang lebih fungsi objektif saya ini yaitu untuk meminimalkan rata-rata weighted latency dari sistemnya itu. Dari setiap jalur dihitung lalu dibagi dengan jumlah kapasitas dan juga lambda. Lambda itu arrival rate dari setiap misalnya lambda E itu arrival rate di edge, dan lambda C itu arrival rate di cloud. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berikut adalah metode penelitiannya yang variabel independennya yaitu user request arrival. Variabel dependennya adalah kinerja node cloud dan node edge dalam mempertahankan latensi rendahnya, dan variabel kontrolnya adalah parameter-parameter yang tetap selama pelatihan dan pengujian model, termasuk parameter TD3. Oke, ini mulai masuk ke bagian alur penelitiannya, kurang lebih seperti berikut, sama seperti standar kurang lebih. Ada di studi literatur, pembuatan algoritma, perancangan environment, dan juga analisa, dan sebagainya. Nah, ini sudah masuk ke bagian algoritmanya. Algoritma yang saya pilih di proyek skripsi saya kali ini adalah algoritma TD3. TD3 adalah algoritma Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient, dan keunggulan TD3 ini adalah kurang lebih mirip sama reinforcement learning algorithm lainnya, tetapi dia tuh punya actor network dan juga critic network. Actor network ini nanti akan berperan sebagai murid, jadi yang akan belajar tuh actor network, dan critic network ini sebagai guru. Dia akan menilai murid ini bagus atau enggak kerjanya.
Lalu juga ada yang namanya buffer. Nah, buffer ini ketika algoritma reinforcement learning itu kan ada state, action, dan reward. Buffer ini tuh mencatat memori si state, action, dan reward itu, sehingga buffer itu sendiri komponennya ada state, ada action, ada reward, dan state plus 1. Kurang lebih seperti itu, sepemahaman saya. Dan di kiri ini ada flowchart gimana cara kerja si TD3. Di kanan ada isian setiap network TD3 itu sendiri. Oke, berikut adalah state, action, dan reward saya secara detail. Saya coba rincikan. Yang pertama ada di state, yaitu mencakup laju kedatangan trafik atau lambda E dan lambda I, lambda E dan lambda C. Lalu ada latency saat ini di Lcom E dan Lcom C. Lalu ada jumlah server aktif di NJ dan NI, dan juga ada faktor utilisasi node di row E dan row C. Untuk action ada di alpha T. Jadi di sini ada 2 action, tapi yang utama tuh tentu saja action si offloading traffic itu yang continuous, yaitu di alpha T sama dengan alpha E to C, alpha E to EN, NJ, NI. Dan juga ada bagian scaling server, tapi ini discrete, tapi dia hanya sebagian kecil lah dari actionnya. Tidak semua action ada bagian ini. Lalu terakhir ada fungsi rewardnya yang memiliki tujuan untuk meminimalkan rata-rata latensi sistem sambil mempertimbangkan utilisasi sumber daya. Reward pada setiap langkah waktu didefinisikan sebagai berikut. Ya, RT sama dengan -2 buka kurung W2 kali L average tambah W2 kali sigma NJ tutup kurung -3 dikali V. Berikut adalah hyperparameter algoritmanya. Mungkin yang penting dari hyperparameter ini adalah di pertama, yaitu di total langkah pelatihan, yaitu 1 juta. Dan juga jumlah panjang episode di 10 langkah. Kenapa total langkah pelatihan itu ada di 1 juta? Karena sistem-sistem ini tuh perlu steps yang banyak untuk mencapai convergence atau kestabilan suatu sistemnya itu. Dan sesuai saran dari Pak Madin, step 1 juta ini ya standar gitu untuk sistem-sistem kayak gini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada parameternya. Oh ya, di sini saya menggunakan topologinya untuk sementara saya pakai 3 cloud, 3 edge, dan 10 user. Lalu untuk arrival rate-nya di 30 request per second. Oh ya, sebentar. Oh ya, ini udah selesai. Ya, selanjutnya ada di bagian simulasi dan pembahasan. Di sini bisa dilihat sesuai dengan presentasi bahwa waktu keputusan paling rendah tuh ada di TD3. Nah, kurang lebih seperti berikut. Di TD3 ada di WA TD3 di 4,89 kali 10 pangkat 5 detik. Lalu selanjutnya ada di latensi rata-rata di skenario normal maupun di skenario hotspot, di mana arrival rate-nya 2 kali dari normalnya. Bisa terbukti juga di sini tuh yang paling cepat ada di WA TD3 itu tersebut, di mana WA TD3 itu lebih cepat dibandingkan algoritma SA 10% untuk normalnya dan 11% untuk di skenario hotspotnya. Lalu berikut ada juga latensi dan reward untuk setiap algoritma. Bisa dilihat di sini kalau perbandingan antara reward dan latensi itu bisa dibilang berbanding terbalik. Ketika rewardnya tinggi, latensinya rendah. Mengartikan algoritmanya bisa dibilang berfungsi. Dan terakhir ini ada kumulatif reward dari setiap algoritma. Untuk SA ini tidak ada kurvanya karena SA ini bukan hanya pembanding, dia tuh cuma algoritma. Setahu saya bahkan ini bukan algoritma machine learning kalau nggak salah. Dan ya kurang lebih seperti berikut. Ini kumulatif rewardnya dalam training time step-nya 1 juta. Oke, kesimpulannya berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama